Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Madrasah Informasi. Pada hari ini kami akan menginformasikan tentang acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kick off atau launching pencairan dana bos madrasah tahun anggaran 2021 yang tadi dilaksanakan melalui online, yaitu di channel YouTube Madrasah Reform pada jam 9 pagi sampai jam 10 dengan narasumber beliau Dr. Ahmad Umar MA selaku Direktur KSKK Madrasah, dan juga Dr. Andes Safriansyah MPA, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya. Dengan sudah di launchingnya atau di kick off pencairan dana bos madrasah tahun anggaran 2021, berarti madrasah sudah bisa memproses untuk pencairan dana bos di bank yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan oleh tim bos pusat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, langsung saja Pak Dir, dimohon untuk bisa memberikan arahan sekaligus juga melaunching sebagai kick off ya Pak, pencairan dana bos madrasah di tahun anggaran 2021 ini. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak Kakanwil yang berkenan hadir melalui YouTube Madrasah Reform beserta Bapak-bapak Kabid seluruh Indonesia yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Kabag Keuangan sekaligus analis kebijakan, Pak Safriansyah yang saya hormati, Pak Abdullah Fakih, Mas Doni, Mbak Ine, di dalam room ini yang terhormat, yang berbahagia, dan tidak lupa kawan-kawanku, saudara-saudaraku, kasih-kasih seluruh Indonesia di provinsi maupun kabupaten kota, para kepala madrasah seluruh Indonesia, mulai MI, MTS, MA, khusus yang swasta, yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, Kementerian Agama mulai tahun 2020 kemarin 2024 memiliki agenda besar, yaitu agenda reformasi madrasah atau madrasah reform, untuk mewujudkan janji kita, untuk mewujudkan tekad kita, untuk mewujudkan kemauan keras kita, mewujudkan impian madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Salah satunya melalui madrasah reform. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang terhormat, program ini sampai tahun 2024. Harapan kita setelah tahun 2024, seluruh madrasah Indonesia, negeri dan swasta, telah memiliki kemandirian, tidak lagi bergantung dengan program-program yang kita inisiasi ini, tetapi program ini adalah program yang membekali seluruh warga madrasah seluruh Indonesia, sehingga setelah tahun 2024 kita harus betul-betul menjadi madrasah yang hebat bermartabat, berkelas dunia, dan melalui pendekatan community based management,
Madrasah Bis Manajemen, insya Allah kita telah memiliki kemampuan yang kuat untuk terbang menjadi madrasah yang berkelas dunia. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Madrasah Reform ini kita harus menggandeng Bank Dunia untuk mendukung pendanaannya, dan itu adalah pinjaman, bukan hibah. Oleh karena itu, bagian dari agenda Madrasah Reform itu adalah salah satunya kita melaksanakan reformasi dalam bidang tata kelola madrasah melalui penerapan sistem EDM dan RKAM yang telah kita latih di beberapa provinsi, dan insya Allah tahun 2021 nanti ini seluruh provinsi telah merasakan pelatihan dari EDM dan RKAM kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, 3 yang lainnya tentu akan dijelaskan di selain kesempatan, tetapi secara singkat, di luar EDM RKAM ada AKMI, yaitu Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, komponen 2, lalu ada pemberdayaan guru di komponen 3, dan pembenahan atau pembuatan manajemen tata kelola data yang bagus melalui EMIS. Itu ada 4 program yang kita laksanakan. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang berbahagia, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KSKK Madrasah melalui RKAM dan EDM ini diharapkan penyaluran BOS yang terintegrasi dan berintegrasi ini menjadi memudahkan tugas para pengelola BOS. Satu di antaranya, kita tidak repot-repot untuk membuat model pembelanjaan yang menyusahkan, membuat laporan yang membuat lampiran-lampiran yang harus dijilid, tidak lagi bentuk seperti itu. Intinya adalah dengan teknologi ini, tugas-tugas guru, tugas-tugas kepala madrasah lebih fokus pada tata kelola manajemen pembelajaran di madrasahnya, sementara untuk tata kelola keuangannya insya Allah cukup ditangani oleh 1-2 orang saja. Insya Allah sudah sangat cukup. Lalu di antara transparansi dan kemudahan kita, kawan-kawan, kita telah menyediakan digital care melalui WhatsApp. Nanti Pak Fakih atau Mbak Inde bisa menjelaskan. Kalau ada keluhan, kalau ada masalah, lebih baik Bapak Ibu mengadu, mengeluh di digital care ini, dan ada petugas-petugas yang akan menjawab secara langsung, bukan mengeluh pada orang lain yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tapi justru malah membuat kegaduhan. Sekali lagi, kawan-kawan, seluruh warga madrasah seluruh Indonesia, apabila dalam tata kelola yang baru kita launching nanti ada sesuatu masalah, tolong lebih bagus mengeluh dan mengadu ke layanan yang sudah kita berikan, bukan mengadu dan mengeluh pada orang lain yang kadang-kadang justru membuat gaduh. Kawan-kawan yang saya hormati, insya Allah mulai besok pagi, BOS tahap pertama akan cair. Saya mohon dengan hormat kepada kawan-kawan kepala madrasah, titip 1, dana BOS ini harus betul-betul habis tapi bermanfaat. Saya ulangi, dana BOS ini harus habis tapi harus bermanfaat. Apa indikator manfaat? Indikatornya adalah seluruh pembelanjaan bapak-bapak, ibu-ibu harus yakin untuk menunjang proses belajar mengajar, untuk menunjang prestasi anak-anak madrasah, dan jangan lupa titip 1, pikirkan operator. Sekali lagi, tolong pikirkan operator. Karena kita semua ini ada, satu di antaranya adalah peran operator yang sangat penting, yang sangat besar. Mohon dapat dibantu kelancaran kawan-kawan operator. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah tidak kurang dari 3,6 triliun BOS ini akan dikucurkan mulai besok pagi. Tentu sebagai Direktur KSKK Madrasah, saya mengucapkan terima kasih tingginya
kepada Bapak Kabag Keuangan yang telah memberikan support berupa lancarnya kita ngurus administrasi pencairan ini, Pak Sabriansa, terima kasih. Juga kepada Pak Fakih, Kasubdit Kurikulum dan seluruh staf, Pak Doni dan kawan-kawan yang tidak lelah-lelahnya menghadapi tantangan ini, karena ini ada hal baru, uang yang sangat besar, kita ambil, kita take over dari bawah ke pusat, dengan catatan kawan-kawan daerah mohon jangan ada asumsi orang pusat kurang pekerjaan. Pekerjaan di pusat sangat banyak, tetapi demi untuk kemaslahatan, demi untuk kemakmuran warga Madrasah Indonesia, maka kami memberanikan diri mengambil tugas yang berat dari daerah ke pusat ini, karena semata-mata ingin jangan sampai ada yang merasa kekurangan, tapi selebihnya ada yang merasa berkelebihan tapi tidak bisa disalurkan. Itu semua kawan-kawan, insya Allah yang kita lakukan. Juga tidak lupa kawan-kawan Kabid, kawan-kawan Kasih, kepala madrasah yang telah banyak membantu mengupdate informasi, terutama data-data yang kita lakukan, dan juga pelaksanaan pelatihan EDM dan RKAM yang luar biasa. Ini semua adalah jariah seluruh warga madrasah untuk kemajuan dan untuk tinggalan warisan generasi kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas budi baik kawan-kawan semua dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang kita kerjakan. Itu yang paling utama. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua warga madrasah, pejuang madrasah yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan operasional sekolah madrasah tahun 2021 tahap pertama dinyatakan kita mulai, kita luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, dan juga memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk melakukan tata kelola pembelanjaan BOS ini dengan berintegritas. Insya Allah bermanfaat, dan jangan takut, pejuang itu dapat nikmat dan bahagia. Sebelum saya akhiri, saya ingin menegaskan kembali kepada kawan-kawan, seluruh kepala madrasah, kawan-kawan Kasih di provinsi, kabupaten, kota, kawan-kawan Kabid, bahwa ketika kami menarik dana BOS dari daerah ke pusat ini, sebetulnya kami sangat berat karena memang tugasnya tambah, dan sementara tidak ada dana pendamping. Nanti mohon Pak Safriansah, Pak Kabag Keuangan, bisa jelaskan, jangan sampai ada mispersepsi bahwa kita ngelola uang tambahan segitu besarnya, tapi tidak ada dana pendamping, termasuk PIP juga nggak ada pendampingnya. Jadi semua ini kerja fungsional, kerja perjuangan. Jangan takut, Allah akan mengganti semua yang pernah kita lakukan, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang disampaikan Pak Umar juga menjadi penyemangat ya bagi Bapak Ibu sekalian, lembaga madrasah yang memang sudah menunggu-nunggu ini, dan juga semoga kita semua juga bisa melaksanakan apa yang tadi dipesankan oleh Pak Umar ya. Ini ada ucapan terima kasih nih Pak dari para operator, nih ada dari MI Muhammadiyah Panican. Terima kasih Pak Dir sudah memperhatikan operator, seperti itu. Ya, baik, langsung saja. Kemudian seperti apa update perkembangan proses pencairan ini? Semoga kita semua juga bisa mohon Pak Safriansyah bisa menyampaikan Pak terima kasih detailnya proses seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Direktur KSKK yang saya hormati, Pak Fakih, Bapak dan Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi Kabupaten Kota,
serta yang kami banggakan, kami cintai kepala-kepala madrasah, khususnya madrasah swasta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul, bertatap muka untuk sebuah acara penting yang saya kira saat ini inilah sebuah aktivitas yang fenomenal sifatnya, karena kita menyalurkan anggaran sebesar 3,7 triliun yang dalam waktu singkat ini sudah bisa tereksekusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur beberapa waktu yang lalu melalui media maupun melalui acara-acara forum-forum resmi, bahwa Pak Direktur Islam sudah mendeklarasikan bahwa BOS swasta akan cair pada akhir bulan Maret. Sesuai dengan komitmen itu, kemudian kami bergerak cepat, kami menindaklanjuti hal tersebut, dan karena adanya aturan dalam Kementerian Keuangan bahwa untuk mencairkan anggaran yang nilainya, yang nominalnya sangat fantastis, maka dibutuhkan aturan-aturan khusus untuk mengeksekusinya. Alhamdulillah, kemarin hari Senin tanggal 29 yang untuk Aceh sebesar 48,7 miliar yang melalui Bank Syariah Mandiri sudah selesai, sudah cair uangnya, saat ini sudah ada di Bank Syariah Mandiri. Kemudian yang untuk 3,6 triliun lagi yang untuk MI, MTS, dan MA selain di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Aceh. Tadi pagi jam 8 sesuai dengan arahan dari KPPN setempat, kami sudah memasukkan SPM-nya. Dan alhamdulillah sekali, berkat doa Bapak Ibu sekalian, tadi jam 9 lewat 6 menit di saat Zoom ini baru dimulai, alhamdulillah SP2D juga sudah terbit. Alhamdulillah Pak Direktur, jam 9 tadi SP2D sudah terbit. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makna SP2D telah terbit itu adalah uang dari negara sudah masuk ke dalam rekening pemerintah lainnya, atau yang kita sebut dengan RPL, yang kita biasa pahami bahwa itu rekening penampung lah, kira-kira mudahnya memahaminya seperti itu. Selanjutnya dari RPL tadi, apakah yang MI itu melalui BRI, kemudian sebagian MTS melalui BRI, sebagian MTS lagi melalui BNI, dan seluruh MA melalui BNI. Adapun yang Aceh melalui BSM. Sedikit kami jelaskan bahwa yang untuk MI dan sebagian MTS yang melalui BRI, rekening yang digunakan adalah rekening yang akhir tahun kemarin kami menyalurkan BOS tambahan. Sehingga pada waktunya nanti ini bisa dicek rekeningnya apakah sudah masuk menggunakan rekening BRI yang kemarin. Adapun untuk yang sebagian MTS dan seluruh MA ini menggunakan rekening BNI. Rekening BNI yang ini adalah dibuat secara burekol, pembukaan rekening kolektif. Untuk ini nanti dibutuhkan kedatangan atau para kepala madrasah swasta untuk melakukan aktivasi sesuai dengan juknis atau edaran yang telah dikeluarkan oleh Direktur KSKK. Adapun untuk Aceh, ini semua disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri atau yang saat ini sudah berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia, begitu. Nanti tentu para penerima madrasah swasta di Aceh harus melakukan aktivasi pada saatnya. Kan? Untuk uang saat ini yang sudah ada di bank, ada kewajiban pihak bank harus menyalurkan bantuan ini paling lambat 15 hari.
sejak diperintahkannya untuk disalurkan. Jadi bukan sejak uangnya masuk, tapi sejak diperintahkannya uang disalurkan. Jadi nanti kita konfirmasi dengan Pak Direktur kapan pihak bank ini diperintahkan oleh Pak Direktur untuk segera melakukan pencairan. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, itu batas waktunya adalah 15 hari. Nah, walaupun sama-sama kita tahu tanpa bermaksud merasani ngomongin bank, biasanya pihak bank mengirimkannya di tanggal ke-14 atau di hari ke-15. Saya kira kalaupun itu mereka lakukan, itu tidak salah. Itu tidak salah. Karena itulah kompensasi dari kita menggunakan jasa mereka tanpa biaya. Jadi kita merintahkan mereka membuka rekening, kita perintahkan untuk melakukan pendataan, kemudian pelaporan secara periodik dan seterusnya, itu memang tidak ada kompensasi, tidak ada bayaran untuk itu. Itulah kemudian diatur dalam PMK, diperbolehkan atau diberikan waktu penyalurannya selama 15 hari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang MI dan sebagian MTS, karena ini menggunakan rekening BRI yang sudah existing, yang sudah ada, tentu 14 hari atau 15 hari ke depan bisa tinggal langsung melakukan pengecekan buku rekening yang dimilikinya. Nah, adapun yang BNI yang baru saja dibuatkan secara korektif, Brekol, maupun yang BSM yang di Aceh, tentu langkahnya adalah harus melakukan aktivasi. Saya kira ini nanti secara teknis akan ada edaran yang memudahkan Bapak Ibu sekalian, dan termasuk juga aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Pak Fakih nanti secara teknis saya kira akan ada penjelasan lebih lanjut. Saya kira sementara itu dulu Pak Direktur dan Pak Fakih. Terima kasih penjelasannya sementara. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Safriansyah update-nya. Jadi Bapak Ibu Lembaga Madrasah di seluruh Indonesia sudah cukup jelas ya paparan dari Pak Safriansyah. Nah, mungkin untuk terakhir sebelum acara ini selesai, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait teknis, menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Safriansyah. Izin nih saya akan share dokumen. Ya, jadi mekanisme pencairan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2021 yang pertama pada hari ini 30 Maret 2021 Direktorat KSKK Madrasah membuka akses download bukti unggah persyaratan di portal bos.kemenak.go. Bapak Ibu Lembaga Madrasah yang sebelumnya sudah melengkapi persyaratan dan sudah mengunggahnya ke portal BOS, kemudian pada hari ini aksesnya akan dibuka untuk mendownload bukti unggah persyaratan. Bukti unggah persyaratan ini nanti kemudian di-print dan perlu dibawa ke bank saat Bapak Ibu sekalian akan melakukan pencairan. Lalu kemudian hal lain adalah bahwa aktivasi rekening sudah dapat dilakukan oleh lembaga madrasah mulai saat dana telah dipindah bukukan ya Bapak Ibu ya, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Safriansyah. Jadi begitu dana sudah masuk ke rekening Bapak Ibu, mulai besok 31 Maret 2021 itu akan boleh bisa diaktifasi gitu ya. Rencananya pemindah bukuan itu akan berlangsung maksimal sampai dengan 14 April 2021. Lalu setelah dana masuk, Bapak Ibu Lembaga Madrasah silakan melakukan aktivasi, maksimal aktivasi dilakukan sampai 30 hari kalender berikutnya ya. Jadi misalkan Madrasah Bapak Ibu rekeningnya masuk di tanggal 2 April misalkan, berarti paling lambat Bapak Ibu harus melakukan aktivasi 30 hari kalender kemudian. Lalu proses aktivasi sendiri sudah dapat dilakukan bersamaan dengan proses pencairan.
Dan kemudian akan ada evaluasi proses aktivasi rekening dana BOS yang akan dilakukan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Evaluasinya akan dilakukan mulai tanggal 3 Mei hingga 3 Juni 2021. Nanti jika ada kendala aktivasi dan lain sebagainya, akan ditindaklanjuti dan akan dikoordinasikan pada bank penyalur oleh Direktorat KSKK Madrasah pada tanggal 7 Juni 2021. Nah, kemudian saya juga ingin membagikan apa-apa saja sih dokumen yang perlu dibawa ke bank saat melakukan proses aktivasi dan juga pencairan. Ini saya akan share Bapak Ibu. Informasi ini nantinya juga akan kami sampaikan melalui portal bos.kemenak.go.id. Namun sekilas ini persyaratan pencairan di bank. Ini sama di seluruh bank. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus membawa tanda bukti upload persyaratan di portal bos.kemenak.go.id. Jadi di print ya Bapak Ibu ya, tanda bukti uploadnya. Kemudian membawa surat permohonan pencairan dana BOS, KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, surat tugas Kepala Madrasah dan Bendahara, SK Kepala Madrasah dan Bendahara, surat kenal dan atau akta, kemudian SPTJM, SKPR, dan KCT. SPTJM dan SKPR akan disediakan formatnya di portal bos.kemenak.go.id, atau jika Bapak Ibu mendapatkan bank penyalur BNI, maka oleh pihak bank sudah disediakan di kantor cabang terdekat, di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencairan. Seluruh informasi yang saya sampaikan ini tadi akan disampaikan juga di portal bos.kemenak.go.id. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin melihat lagi persyaratannya seperti apa, bisa mengakses di portal. Mungkin itu saja atau masih ada tambahan, Pak Fakih? Monggo Pak, masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Dir? Saya cukup. Mas Doni kali. Baik. Ya, Mas Doni atau Pak Fakih, monggo jika... Ya, sedikit, Mbak Ina. Ya, silakan Pak Fakih. Terkait dengan istilah ya, aktivasi dan pencairan ini mungkin perlu kita jelaskan kepada Bapak Ibu semua, Kepala Madrasah, bahwa pencairan itu, yang dimaksud pencairan itu bukan berarti nanti dalam durasi waktu tertentu itu semua uang boleh diambil dari bank. Pencairan itu artinya bahwa madrasah, uang BOS ini sudah dalam kendali madrasah. Artinya sudah dalam kontrol madrasah, boleh dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan tentunya gitu. Jadi jangan disalahpahami bahwa pencairan ini harus diambil sekaligus oleh madrasah, dimasukkan di apa namanya, opnam kas gitu ya. Itu enggak. Bahkan di aturan kan ada limit tertentu yang boleh diambil ya. Jadi tapi madrasah sudah pegang kendali penuh uangnya. Karena kalau misalnya sekarang ini dana BOS ini sudah masuk di RPL tadi, rekening penyalur, kemudian sudah ditransfer atau dipindah bukukan ke rekening madrasah penerima, tapi kalau belum diaktifasi itu berarti madrasah belum bisa mengakses uang tersebut, belum bisa mencairkan. Nah ini yang istilah ini yang harus dipahami. Artinya nanti madrasah harus melakukan aktivasi dulu, dan pada saat aktivasi itu madrasah sudah boleh untuk mencairkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah setelah itu nanti kan madrasah bisa apa namanya, menarik uang itu sesuai dengan perencanaan penganggarannya. Saya kira itu Mbak Ina, makasih. Pak Fakih, Bapak Ibu sekalian, masih ada sedikit waktu, mungkin ini bisa saya sambil menjawab sedikit ya. Mohon izin Pak Dir, Pak Fakih, dan Pak Safriansyah, pertanyaan dari beberapa lembaga, kapan bisa melihat nomor rekening di portal BOS, yaitu pada hari ini, karena Bapak Ibu akan diberikan akses untuk mendownload
bukti upload persyaratan, di mana pada dokumen tersebut tercantum nomor rekening dan juga bank penyalurnya, sehingga data tersebut bisa Bapak Ibu lihat pada hari ini. Jika saat ini Bapak Ibu mengakses belum muncul, maka mungkin beberapa saat lagi, dan juga Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Live Agent Madrasah Digital Care. Nanti akan saya share kontaknya. Kemudian hal lainnya adalah tadi ada pertanyaan mengenai pencairan sudah dijawab ya oleh Pak Fakih, bahwa pencairannya tidak perlu sekaligus seperti itu, namun yang penting Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi maksimal 30 hari sejak dana tersebut masuk ke rekening lembaga madrasah Bapak Ibu. Baik, untuk persyaratannya nanti akan ditampilkan juga di portal bos.kemenak.go.id. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses di sana, atau jika ingin mengikuti kembali arahan yang disampaikan Pak Dir, Pak Safriansyah, dan juga Pak Fakih pada acara hari ini, nanti setelah di akhir sesi bisa diputar ulang di YouTube Madrasah Reform. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, mungkin bisa dicukupkan sekian acara hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya Bapak Ibu sekalian yang di KSKK Madrasah dan juga di Direktorat Pendidikan Islam, kemudian Bapak Ibu Lembaga Madrasah, Kanwil, Kemenak yang juga sudah bersabar mensupport dalam proses penyaluran dana BOS swasta secara terpusat yang berjalan di tahun ini. Terima kasih banyak, semoga bisa membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.